Yeah, but that's not. Touchdown, yes! Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Royal Hearts. Film ini menceritakan tentang seorang pria dan putrinya yang berasal dari Amerika. Tapi pada suatu ketika, mereka didatangi oleh seseorang yang ingin memberi kabar kalau mereka berdua mendapat sebuah warisan di daerah Eropa. Dan setibanya di sana, pria itu menjadi sangat terkejut karena warisan yang dimaksud adalah sebuah istana kerajaan yang lumayan megah. Nah, kira-kira gimanakah kisah mereka selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Kelly. Ceritanya, Kelly ini bekerja sebagai seorang dosen di salah satu universitas di Montana, Amerika. Kemudian di siang harinya, Kelly datang ke sebuah restoran untuk makan bersama dengan seorang pria yang baru aja dia kenal. Sebut saja pria itu bernama Billy. Namun Billy malah asik menonton pertandingan football, padahal Kelly berharap kalau pertemuan itu bisa membuat hubungan mereka berdua menjadi lebih akrab. Lalu ketika Kelly kembali ke universitas, dia dicari oleh seorang laki-laki paruh baya yang bernama Grim. Ceritanya, Grim ini jauh-jauh datang dari Eropa untuk bertemu dan membicarakan sesuatu hal yang sangat penting dengan ayah Kelly. Sementara itu di tempat lain, kita diperlihatkan dengan sosok ayah Kelly yang bernama Henry. Yang dimana Henry ini adalah seorang peternak dan pekerjaan itu udah dia lakukan selama puluhan tahun. Setelah mendengarkan cerita dari Grim, Kelly kemudian mengajaknya untuk bertemu dengan sang ayah. Di sana, Kelly mengenalkan Grim sebagai seorang pengacara yang memberitahu kalau Henry memiliki sebuah warisan penting di negara Merenia yang terletak di Eropa. Mendengar berita tersebut, Henry merasa nggak percaya pada ucapan Grim dan menganggapnya sebagai pengacara berkedok penipu. Kelly pun ikut membantu Grim dalam meyakinkan ayahnya. Namun Henry tetap nggak percaya karena dia merasa nggak pernah punya kerabat dari Eropa. Kemudian di malam harinya, Kelly menceritakan tentang dokumen silsilah keluarga mereka yang udah diperlihatkan oleh Grim di universitas. Yang dimana dokumen itu berisikan informasi kalau pada tahun 1793 ternyata nenek moyang mereka pindah ke Amerika karena suatu alasan. Great-grandfather immigrated from Merenia. Merasa Amerika adalah tanah kelahirannya, Henry tetap menolak berangkat ke Merenia dengan alasan kalau di sini hidupnya udah cukup bahagia. Pembicaraan mereka itu pun membuat Kelly kesal, dan akhirnya Henry setuju pada usulan putrinya untuk melihat warisan mereka di Merenia. Okay, I'll go. Singkat cerita, ketika tiba di Merenia, mereka berdua langsung dijemput oleh Grim. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang pemuda bernama Alex yang lagi sibuk untuk menggiring domba-dombanya keluar dari jalan. Sesampainya mereka di tempat tujuan, Henry menjadi sangat terkejut karena warisan yang ia dapatkan ternyata merupakan sebuah istana. That's not an estate, that's Henry juga merasa sedikit heran karena dia memiliki banyak pelayan dan seorang asisten bernama Boss yang memanggilnya dengan sebutan yang mulia. You call me Your Majesty, Your Majesty. Untuk menjawab rasa penasaran dan pertanyaan Henry, mereka semua akhirnya memberitahu kalau sekarang dia adalah seorang raja di Merenia. You're the king of Merenia, Dad. Dan sejak raja sebelumnya udah meninggal setahun yang lalu, Henry adalah satu-satunya keturunan laki-laki yang berhak untuk mewarisi tahta kerajaan. Grimsby, can we have a moment alone, please? Mendengar kabar itu, tentu aja Henry menjadi kesal dan ingin kembali ke Amerika untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai peternak. Namun sebelum itu, Kelly meminta ayahnya untuk bertemu dengan Grim yang akan menceritakan sesuatu hal kepada mereka. And before you do it, there is something you should know.
Berabad-abad yang lalu, seorang raja dari kerajaan Angosia ceritanya memiliki putra kembar. Dan berhubung gak bisa memilih salah satu putranya sebagai penerus, raja itu akhirnya membagi wilayahnya menjadi dua bagian, yaitu Angosia dan Merenia. One got Angosia and the other one got Merenia. Nah, sebelum Henry datang ke Merenia, ternyata Raja Angosia yang bernama Nicholas berencana untuk menyatukan kedua kerajaan seperti dulu. Pemerintah Merenia pun gak mau sampai hal itu terjadi, sehingga mereka mencari keturunan kerajaan terakhir yang kebetulan orang itu adalah Henry. You were the only living male heir. Setelah mendengar penjelasan itu, Henry tetap aja menolak menjadi raja karena dari dulu keluarganya udah hidup sebagai peternak. Kelly pun berusaha mengingatkan ayahnya kalau nenek moyang mereka juga berasal dari sini. Tapi Henry tetap bersikeras pada pendapatnya. For a walk. Excellent idea. Alone, Bosworth. Di saat Cici mengantar Kelly ke kamarnya, dia juga merasa khawatir kalau Henry benar-benar nggak mau menjadi raja untuk mempertahankan keberadaan Merenia. Namun Kelly berjanji pada Cici kalau dia akan berusaha membujuk sang ayah menggunakan segala cara. I'm gonna try. Well, let me know if you need anything. Setelah berganti pakaian, Kelly datang ke perpustakaan untuk mencari buku sejarah tentang kerajaan Merenia. Di sana, dia nggak sengaja bertemu dengan Alex yang ternyata merupakan seorang pekerja di istana dan hobi membaca buku. It's not what I would expect from a stable boy. But you're a royal princess. Begitu perkenalan mereka udah cukup akrab, Alex kemudian mengajak Kelly jalan-jalan dengan berkuda. Sambil bercerita tentang kerajaan Merenia yang terdapat banyak sumber daya alam seperti kayu, tembaga, dan timah. Oleh sebab itu warga Merenia nggak mau kedua kerajaan disatukan kembali dan merasa nggak ikhlas kalau Raja Nicholas yang menguasai semua ini. Lumber, ore, as mountains are filled. Sepulangnya dari jalan-jalan, Kelly langsung mengajak sang ayah untuk melihat lukisan raja pertama Merenia yang juga bernama Henry. Kelly pun berhasil membujuk sang ayah untuk menjadi raja sementara yang akhirnya sepakat untuk tinggal di Merenia selama 2 minggu. 2 weeks. Once it's done, I'm going. Keesokan paginya, bos memberitahu Henry kalau hari ini dia ada rapat dengan anggota parlemen untuk membahas biaya dan pengeluaran di istana. Henry juga mendapat kabar dari Kelly dan Cici kalau mereka udah mengundang Raja Nicholas untuk memberitahu tentang Merenia yang telah memiliki raja yang sah. King Nicholas of Angosia to pay us an official visit. Selain membahas hal itu, Grimm juga memberikan Henry materi yang akan dia bahas dengan anggota parlemen. Yang dimana materi itu berisi persetujuan dari anggota parlemen dalam menaikkan pajak untuk membiayai pengeluaran di istana. Off with their heads. Piece of cake. Sesampainya di gedung parlemen, ternyata Henry nggak setuju dengan usulan menaikkan pajak yang menurutnya nggak adil bagi rakyat Merenia. Dan sebagai gantinya, Henry ingin meminta beberapa sapi yang akan dia rawat sendiri agar istana bisa menghasilkan uang. A few head of cattle, and I'll turn this. Tapi pemimpin parlemen yang ada di sana ternyata nggak setuju dengan usulan Henry. Dan menilai kalau seorang raja nggak pantas merawat sapi seperti seorang peternak. Henry pun mengancam akan pergi jika permintaannya itu nggak dikabulkan, sehingga semua anggota parlemen akhirnya setuju pada usulannya. Or I head back to Montana. Say I. Setelah urusannya dengan parlemen udah selesai, Henry ingin pergi ke sebuah bar untuk minum bir. Di sana, dia bertemu dengan pemiliknya bernama Joan yang hidup sendirian karena suaminya udah lama meninggal. Berhubung mesin pendingin bir milik Joan rusak, Henry kemudian menawarkan diri untuk membantunya dalam memperbaiki mesin tersebut. Dan di saat Joan membicarakan tentang rumor kerajaan Merenia yang akan diambil alih, bos tiba-tiba masuk ke dalam bar untuk mengajak Henry pulang. Your Majesty. Right here, boss. In a tank. Sir. Sementara itu di tempat lain, Kelly datang ke kandang kuda untuk bertemu dan membicarakan sesuatu hal dengan Alex. Tapi di waktu yang bersamaan, tiba-tiba muncul rombongan Raja Nicholas yang datang untuk memenuhi undangan Kelly.
Kelly yang baru sehari hidup di dunia kerajaan merasa sangat gugup dan bingung bagaimana caranya menyambut seorang raja dari kerajaan lain. Beruntung di sana ada Cici yang membantunya dan Kelly juga ingin mengundang Raja Nicholas untuk minum teh bersama. We have tea in the drawing room at 3. Kemudian di saat Kelly menjamu Nicholas, dia nggak sengaja mendengar suara ribut dari luar istana yang dimana Henry dan anak buahnya lagi membuat pagar bagi ternak baru. Dan mumpung Nicholas ingin bertemu dengan Henry, Kelly berjanji akan mempertemukan mereka berdua di acara makan malam bersama. Until then it is. Setelah bertemu dengan Nicholas, Kelly langsung menghampiri Henry dan memintanya agar bersiap-siap untuk acara makan malam. Di sana, Alex juga bertanya pada Kelly tentang kesan pertamanya pada Nicholas yang menurutnya jauh lebih tampan dan baik hati dari dugaannya. Kemudian saat acara makan malam, Kelly juga mengundang beberapa anggota parlemen termasuk Raja Nicholas yang ingin bertemu dengan Henry. Dari pertemuan itu, Nicholas langsung mengutarakan pendapatnya kalau Henry adalah orang yang cukup unik. Karena Henry terus disuguhkan masakan yang gak pernah dia makan di Amerika, dia akhirnya memilih pergi ke bar milik Joan untuk melanjutkan makan malamnya. Kebetulan Joan menyuguhkannya dengan masakan ikan, sehingga mereka berdua mulai membicarakan tentang memancing bersama. Keesokan paginya, Henry akhirnya menerima kiriman beberapa ekor sapi yang udah dia minta dari para anggota parlemen. Henry juga menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Joan dan mengajaknya memancing bersama seperti yang mereka bicarakan kemarin malam. Sementara itu di tempat lain, Nicholas mengajak Kelly ke sebuah tenda kerajaan yang udah dia siapkan sebagai kejutan. Dan tampaknya Nicholas merasa penasaran pada Kelly dan ayahnya, apakah mereka berdua bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan kerajaan. Di hari berikutnya, Henry kembali mendapat hadiah berupa traktor baru yang bisa mempermudah pekerjaannya di peternakan. Nggak lama kemudian, Kelly datang untuk berbicara dengan Henry karena dia mendapat laporan dari bos kalau ayahnya pergi memancing dengan seorang wanita. Mendengar kabar tersebut, Kelly ikut mendukung hubungan mereka karena Henry udah lama menduda sejak ibu Kelly meninggal bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, Kelly meminta sang ayah untuk mengajak Joan ke istana untuk mengikuti pesta kerajaan yang akan mereka adakan nanti malam. Lalu ketika Kelly dan Nicholas berjalan-jalan, Kelly kebetulan bertemu dengan Alex yang lagi asik bermain panahan. Dari pembicaraan itu, Kelly akhirnya baru mengetahui kalau Alex ini pernah kuliah di Oxford yang udah lulus dari Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Politik. Setelah lulus dari Universitas Oxford, Alex memutuskan untuk kembali ke Merenia demi mengikuti jejak sang ayah yang mengabdi pada kerajaan dan negara. Di sana, Alex juga ingin mengajarkan Kelly dalam memanah, tapi tiba-tiba Nicholas datang untuk pamer kemampuannya dan mengajak Kelly untuk kembali ke istana. Kemudian di malam harinya, Kelly tiba-tiba aja mendapat hadiah kalung dari Raja Nicholas untuk dipakai pada pesta dansa kerajaan malam ini. Awalnya, Kelly sempat mengira kalau kalung ini adalah barang palsu, tapi Cici mengatakan nggak mungkin kan kalau seorang raja memberikan barang biasa bagi putri yang dia sukai. Oke, adegan kemudian beralih ke pesta dansa, di mana Henry akhirnya mengikuti saran dari Kelly untuk mengajak Joan ke istana. Di sisi lain, Nicholas juga mengajak Kelly untuk berdansa, tapi tampaknya Henry nggak menyukai sosok dari raja tersebut. Setelah mereka selesai berdansa, Raja Nicholas langsung mengeluarkan semua kalimat gombalnya dan ingin mengajak Kelly untuk menikah. Namun di saat Kelly mengatakan kalau dia butuh waktu untuk berpikir, tiba-tiba aja Raja Nicholas membuat sebuah pengumuman kalau dia dan Kelly ingin melangsungkan pernikahan. May I have your attention, please? I have some wonderful news. To unite our countries through a royal marriage.
Keesokan paginya, Alex datang ke kantor Henry untuk melapor tentang biaya rutin yang mereka keluarkan dalam merawat ternak. Di sana, Alex juga melapor tentang Raja Nicholas yang sebenarnya ingin menguasai sumber daya alam di Merenia bagi pabrik barunya. Henry yang mendengar kabar itu ternyata sama sekali nggak merasa kaget karena dari awal dia udah memang nggak suka melihat Nicholas. Bahkan Henry udah merasa curiga pada Nicholas karena baru beberapa hari bertemu dia udah berani mengajak Kelly untuk menikah. Don't give up. Kemudian di siang harinya, Henry yang kebetulan bertemu dengan Nicholas ingin mengajaknya minum teh sambil mengobrol bersama. Dan sebagai ayah pada umumnya, Henry juga merasa tersinggung karena Nicholas udah mengumumkan pernikahannya dengan Kelly tanpa meminta restu darinya. A gentleman usually asks a father's blessing before. Selain permasalahan itu, Henry juga merasa penasaran tentang apa yang bisa membuat Nicholas tertarik pada Kelly padahal dia baru aja menjalani kehidupan kerajaan. Nicholas pun akhirnya hanya memberikan jawaban kalau dia bisa membuat Kelly menjadi seorang ratu yang bahagia dan penurut. Sounds like you got it all figured out. Lalu ketika memancing dengan Joan, Henry curhat tentang masalah putrinya yang menurutnya lagi galau sama lamaran Raja Nicholas atau merasa nyaman dengan Alex. Sebenarnya Henry ingin memberitahu Kelly kalau Nicholas memiliki rencana lain di balik pernikahan mereka. Mendengar curhatan itu, Joan akhirnya memberikan saran agar Henry tetap berbicara dengan Kelly mengenai masalah ini. Dan urusan Kelly mau mendengarkan atau tidak, biarlah itu menjadi keputusannya sendiri karena dia adalah wanita yang udah dewasa. Setibanya Henry di istana, dia langsung mendatangi Kelly dan memberikan saran sesuai dengan pembicaraannya bersama Joan barusan. Henry juga bisa mengetahui kalau sebenarnya Kelly merasa lebih nyaman bersama Alex dibandingkan dengan Nicholas. Dari fakta tersebut, Henry kemudian memperingati Kelly agar dia nggak terhanyut dengan fantasi kerajaan yang bisa membuatnya salah dalam memilih pasangan. Awalnya, Kelly merasa sedikit tersinggung dengan ucapan sang ayah, tapi dia tetap berterima kasih kepada Henry karena udah berperan sebagai orang tua yang baik. But there's two kinds of royal. Thanks for the talk. Setelah mendengar saran dari ayahnya, Kelly bertemu dengan Nicholas yang kembali menanyakan tentang rencana pernikahan mereka. Sayangnya Kelly belum mau memberikan jawaban apa-apa karena dia masih ingin melanjutkan pendidikannya sampai mendapatkan gelar doktor. Mendengar jawaban itu, Raja Nicholas menjadi sangat kesal dan dengan sengaja menyinggung keluarga Kelly yang menurutnya sangat bodoh. Kelly pun akhirnya menyadari kalau si Nicholas ini nggak tulus mencintainya dan langsung memutuskan untuk menolak lamarannya. Di waktu Nicholas akan kembali ke Angosia, Henry, Kelly, dan Alex akhirnya membongkar rencana busuk Nicholas yang ingin menguasai tambang di Merenia. Bahkan, Alex mendapat info dari salah satu temannya di Oxford kalau Angosia sedang dilanda krisis ekonomi. Dalam situasi seperti ini, Henry kemudian memberikan penawaran di mana Nicholas harus membuat surat perjanjian untuk mengakui kemerdekaan Merenia. Dan sebagai gantinya, Nicholas boleh mengambil tambang di wilayah kerajaan Merenia dengan sistem berbagi keuntungan. Keesokan harinya, Henry dan Alex mengadakan rapat dengan anggota parlemen untuk membahas kemerdekaan Merenia. Dalam rapat itu, Henry juga ingin mengubah sistem kerajaan menjadi pemerintahan yang lebih modern. Karena para parlemen udah menjalankan tugasnya dengan baik, Henry juga mengusulkan kalau status raja yang awalnya kepala negara diubah menjadi sebatas dewan penasehat. Pemimpin parlemen pun akhirnya meminta anggotanya untuk voting, dan ternyata banyak yang mendukung usulan Henry. Beberapa hari kemudian, Henry akhirnya mengadakan pesta barbeque di istana yang dihadiri oleh banyak orang.
Dan di saat Kelly berterima kasih atas apa yang udah dilakukan oleh ayahnya, Grim tiba-tiba datang dengan membawa anjing kesayangan Henry. Dalam pesta tersebut, Kelly juga berterima kasih kepada Alex yang menurutnya udah berperan penting dalam membantu ayahnya. Kelly pun akhirnya mengaku kalau dia mencintai Alex yang bisa membuatnya merasa nyaman tinggal di istana. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang berakhir dengan happy ending. Semoga alur cerita film kali ini bisa menghibur teman-teman di waktu santai, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.